Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka-suka saya tentunya. Hari ini saya akan membongkar si Toraja untuk kedua ronde. Tapi kemarin saya bikin espresso menggunakan Starso Mirage ya, espresso ala-ala lah ya. Tapi inolah ini bisa diandalkan kok. Lalu yang kedua ini nih, orang rumah minta dibikinin kopi susu, kopi susu menggunakan Starbucks. Terus saya bilang kan, pakai apa ya enaknya, serah deh, yang penting enak katanya. Nah, saya punya 3 alat deh, Staresso, si Bialetti, dan Aeropress. Karena satu alat udah saya kasih ke orang, si flavor presso. Walaupun banyak yang orang, lu nggak ngerti alat tuh bang, bla 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 gitu. Saya udah beli ini nih, padahal gantinya saringannya si flavor presso lumayan sih, bisa mengeluarkan krema. Jadi sebenarnya saya kecewa bukan karena rasa kopinya nggak enak, tapi saya kecewa karena kremanya nggak keluar dengan setebal yang ini, dengan segala jenis gilingan, segala jenis kopi, segala jenis house blend, segala jenis gramasi, segala jenis air yang ngaruh. Jadi bukan yang cantik espressonya. Jadi ketika saya review di belakangan itu bukan bicara tentang rasa kopinya ya, tapi bicara tentang si kremanya. Walaupun banyak orang yang pada rekomen, lu nggak ngerti sih bang cara bikinnya. Udahlah, udah saya lupakan itu. Mungkin gagal produksi kali alatnya, karena saya udah menerapkan segala metode orang-orang di luar sana, di Jepang apa di Amerika, menggunakan si flavor presso itu, tapi nggak ngaruh tuh ya, lupakan. Jadi nanti saya akan ganti baru dengan alat espresso baru, tapi saya lagi mikir mau ganti apa. Nah, sekarang saya akan bahas tentang si Starbucks Single Origin menggunakan. Sekarang kita akan bongkar si Starbucks Single Origin Sulawesi Toraja ini dibikin kopi susu kayak gimana ya. Di beberapa komen yang lalu banyak yang nanya, bang, kopi yang cocok buat bikin kopi susu apaan sih gitu. Padahal saya udah banyak banget bahasan tentang apa sih kopi yang kayak gimana sih yang cocok buat bikin kopi susu. Udah saya bahas, jadi harusnya udah lihat postingan sebelumnya ya. Nah, Sulawesi Origin Single Origin nih, untuk di beberapa roaster nggak akan bisa dibikin kopi susu karena dia acidnya tinggi, dan karena roastingannya di level roastingan light to medium ya. Si yang bisa saya bikin kopi susu itu biasanya dari Quintinos, khususnya Toraja ya. Lalu dari si ini Starbucks. Kalau dari Tanah Merah, dari Anomali, dari Northsider, dan dari roster-roster yang ada di luaran sana di Jakarta, di luar Jakarta, biasanya Single Origin mereka menggunakan metode roastingan di level light to medium. Jadi untuk diminum kopi pahit aja. Kalau diminum kopi susu pasti rasanya berantakan. Nah, kita akan coba si Single Origin Sulawesi Toraja ini, kita bikin kopi susu kayak gimana rasanya ya. Nah, alatnya saya bingung mau pakai apa. Starso Mirage kah, atau kalian ada yang penasaran 3 alat ini dibandingin dibikin kopi susu? Aminya enak. Oke, saya akan bikin menggunakan si Aeropress aja ya, biar cepet ya. Aeropress. Oke, kita bikin kopi susu menggunakan Toraja Single Origin. Oke, kita timbang. Saya
kebiasaan saya di 18 gram bikin kopi susu ini. Aliran saya 18 gram dari dulu. Yes, 18 gram. Oke. Kenapa saya berani bikin kopi susu menggunakan Cycle Origin? Karena lihat deh roastingannya. Gilingannya saya setting di angka kira-kira kali ini 2 deh, 2,5 itu halus. Gilingan 2,5 jatuhnya fine ya. Dia nggak akan bisa mengeluarkan krema si Aeropress saya, tapi dia bisa create kopi yang super kencang dibanding dengan saya giling di 3. Oke, udah jadi. Nah, saya pakai Aeropressnya seperti biasa di attach sama fellow dan paper filter. Fellow saya paper filter ditaruh di sini seperti biasa, lalu dipastiin nih ngelok ya, kalau enggak nanti bocor, sayang kopi kalian. Oke, udah ngelok kan? Oke, lalu kita tuang. Sip. Suhu 92 derajat Celcius ya. Nah, kita kasih kopi, kasih susu dulu. Susunya ini totalnya 250 ml. Saya kasih susu sekitar 200 lah. Oke, cukup ya. Kita akan bikin kopi kencang. Jangan terlalu kencang deh, pagi-pagi kasihan orang rumah nanti nggak bisa tidur siang. Lalu saya kasih, kita brew bersama. 40 mili ya. Oke, lebih dikit, lalu langsung kita aduk sampai merata. Oke, super hitam seperti yang saya bilang. Kalau dia menggunakan gilingan di 2, dia nggak akan keluar kremanya, tapi kalau di gilingan 3 dia pasti keluar kremanya. Kita press bersama, kelihatan ya. Nah, kita press bersama. Masih berdiri nih. Oke, selesai ya. Lumayan juga, ternyata kremanya lumayan tebal juga. Damn, pahit banget ya. Kayak oke lah untuk ala-ala sih, lumayan lah ya. Ada sedikit berkrema. Kita pinggirin dulu alat-alat pendukungnya. Oke, sip. Jadi ini hasilnya ya, dari sini kelihatannya. Saya foto dulu ya buat head. Nah, segini. Oke, udah saya foto. Sekarang kita cicipin. Lah, sedotannya mana? Saya ambil sedotan dulu ya. Sedotan udah tiba. Saya nggak pakai gula. Nanti kalau setelah saya cicipin baru saya akan kasih gula. Itu buat orang rumah kan. Saya butuh kopi hitam. Mungkin saya akan bikin menggunakan
si mocha pot kali ya. Oke, diaduk. Nah, ada yang lucu nih ya sambil saya ngobrol. Ada yang lucu, saya cicipin dulu deh. Enak, gurih ya. Lah, habis aja buat orang rumah. Ya udahlah, saya habisin aja. Udah tanggung. Orang rumah nanti saya bikinin pakai gula aren, pakai susu juga, kopi susu. Oke, sambil ini ya, sambil saya bahas hal remeh-temeh. Jadi kadang ada orang bilang, ketika saya membahas kopi, membongkar bikin kopi tuku, mereka yang udah sering banget saya Bin Tuku salah satu langganan saya dulu waktu awal-awal dia ada di Cipete. Kantor saya nyari sebelahan lah, sekitar jarak 100 meter kali ya. Jadi saya sering banget beli binnya dan pagi-pagi ngopi di Tuku. Karena di deretan Cipete Raya itu cuman ada satu kedai kopi, si Jakarta Coffee House. Cuman ada dia dong, dan itu pun kurang nyaman karena si Jakarta Coffee House ini dalamnya berantakan buat orang ngerokok juga. Kalau si itu kan buat ngerokok di luar ya. Nah, itu langganan saya udah lama banget, dari awal-awal dia berdiri sih sebenarnya. Lalu belakangan saya tersirat untuk membongkar kopi tuku. Awalnya saya nggak mau sih, karena udah banyak orang yang cara bikin enak kopi tuku menggunakan kopi saset. Nah, gila nggak lo? Men, kopi tuku tuh punya karakter tersendiri. Apalagi kopi tuku yang Cipete. Itu karakternya karakter honey banget dari Ciwidey. Kalau kopi tetangga blend juga beda karakternya dengan kopi yang lain. Jadi kalau ngomongin bikin kopi tuku, ya bikinnya pakai bin tuku lah, tuku tetangga blend atau Cipete blend. Jadi agak salah banget gitu. Nah, ada juga yang protes, bang, lu bikin kopi tuku tapi lu nggak pakai gula aren, bukan kopi tuku dong gitu. Men, kopi tuku itu ketika lu datang atau lu order atau lu pesan di Gojek, lu boleh nggak pakai gula aren. Gula aren itu cuman ini doang, tambahan buat lo yang doyan manis. Nggak doyan manis ya ngapain pakai gula ya. Yes, kenapa? Ada bos baru bangun. Dulu saya pagi-pagi termasuk yang mungkin nggak pernah beli es kopi susu tetangga ya tuku ya. Saya lebih sering pesen espressonya tetangga blend atau Cipete blend atau yang lain-lainnya. Lebih ke kopi pahit sih. Kalaupun kopi susu, saya lebih pesennya kopi susu yang panas karena dia nggak dikasih es, rasanya lebih enak. Coba deh. Jadi kalau saya bikin postingan di YouTube, kayaknya mesti ditonton sampai akhir deh. Tujuan saya bikin postingan itu buat apa? Kayak ada perdebatan di bawah tuh, di kolom komen, kayak kopi tuku pakai susu FN deh, kayak kopi tuku pakai creamer deh, kayak kopi tuku pakai apa deh. Oke, kita buktiin ya. Kopi tuku pakai creamer, kopi tuku blend ya, tetangga blend, kopi tetangga blend pakai creamer, dan kopi tetangga blend pakai FN. Nggak mungkin pakai FN sih. Jadi kalau lihat postingan saya full aja nontonnya, jadi jangan langsung komen di kolom komen, jadi kayak kelihatan orang pinter. Ini salah satu salah satu single origin buat kalian yang bingung kopi yang cocok itu dibikin kopi yang cocok dibikin kopi susu itu kopi apa.
lihat roastingannya dulu ya. Kalau roastingannya medium dark atau yes? Terserah dimasukin kan kopi ala-ala. Iya. Siapa ini? Kopi ala-ala gimana maksudnya? Maksudnya Hah? kan kemarin Raka mau makan sebagong. Hah. Makan terus dong. Terus? Makan sebagong. Iya, terus? Lah, kabur. Dia baru bangun terus ngelindur ngomong langsung kayak gitu. Oke, jadi pertanyaannya, apakah si single origin Sulawesi Toraja ini enak diminum kopi pahit? Saya juga udah bikin espresso pakai ini enak. Dibikin kopi susu juga enak. Jadi Suaminya udah mau closing. Kenapa? Ya emang sebentar. Nah ini salah satu single origin yang bisa kalian bikin kopi susu. Jadi besok-besok pertanyaannya adalah ke diri sendiri, ketika beli bean, ini roastingannya apa ya gitu. Kalau roastingannya dia udah dark atau medium dark, harusnya sih masih nyaman untuk dibikin kopi susu. Banyak banget kok si roaster-roaster di Indonesia yang menganut konsep medium dan medium dark untuk single origin. Dan biasanya saya iseng dibikin kopi susu, walaupun nggak senendang kalau kalian beli house blendnya Tuku Tetangga Blend atau Cipete Blend atau Black Pearl-nya si Anomali atau Polomero, Mapiole atau Espresso blendnya si Starbucks juga ada, yang Vienna, yang Italian, yang apa lagi tuh, house blend, breakfast blend, saya punya spring blend, terus kati blend, cloud blend, dan banyak blend yang si Starbucks punya juga dengan rasa yang enak. Atau di Mapiole dari si Workas, Northsider juga punya blend, dan Spice juga punya blend, Monomania. Kalian gak bisa lihat di Gordy sih. Kalau Gordy tuh lumayan banyak dia si list roaster di Indonesia yang udah punya nama dengan harga yang juga nggak murah sih. Atau si Caswell deh misalkan, yang udah biasa dulu saya beli juga ya, sekarang udah jarang. Atau Quintinos yang nggak pernah saya lepas juga, Archipelago blendnya enak. Mungkin kalau kalian penasaran, kalau kalian mau coba dulu Quintinos Archipelago blend dibikin kopi susu itu dulu. Atau kalian masih ragu, belilah Tetangga blend atau Cipete blend. Udah itu dulu ya, baru kalian bisa explore ke lain-lainnya. Atau mau yang lebih aman ya belilah si Starbucks blend, lebih aman kok. Udah pasti enak dia, karena dia konsepnya dark, bikin kopi susu jadi gurih banget gitu ya. Akhirnya saya habiskan si kopi susunya. Apalagi ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan mau dibikinin apa, dipacotin apa si Toraja, silahkan di kolom komen. Semoga kopinya masih ada ketika si kopi susu ini saya posting, atau mungkin akan saya bikin setelah ini dengan beberapa metode, dan saya videoin, saya bacotin juga ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao teman-teman, sehat terus, semoga kita semua terhindar dari COVID-19. Semoga semua sehat. Semangat WFH, semangat ngopi di rumah. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao Ray. Ciao.